Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Suara. Saya dari kelas IF23C dan digit terakhir saya 1171. Di sini saya akan memberitahu tata cara instalasi Git, lalu setup Git-nya. Yang kedua ada install Node.js, lalu ketiga ada install Android Studio dan setup iOS. Pertama-tama kita buka Chrome dulu, lalu kita search aja Git, lalu akan menampilkan tampilan seperti ini di websitenya. Lalu kita klik ini aja untuk mendownloadnya. Karena saya sudah mendownload, kita akan menginstal. Lalu yes aja, next, kita next. Ini folder saya sudah pernah download, saya sudah pernah mengisi, jadi saya yes aja. Next, 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 next. Lalu install. Tunggu beberapa saat ya teman-teman, sampai instalasi selesai. Nah, lalu di sini kita finish, lalu kita close aja, lalu kita search lagi Git setup, lalu akan menampilkan tampilan seperti ini. Lalu kita buka CMD dengan cara Windows plus R, lalu ketik CMD, lalu kita menyalin ini. Kita paste aja, lalu kita ketik dengan nama kita. Aduh, kita enter aja. Setelah itu kita copy lagi yang ini, kita paste di sini, lalu emailnya diganti dengan email yang akan kita pakai ya teman-teman. Email saya pakai email pp. Enter aja. Di sini kita sudah menyelesaikan langkah awal tentang instalasi Git. Lalu kita ke Node.js. Kita search saja di sini Node.js. Lalu akan menampilkan tampilan seperti ini dan kita akan install Windows Installer MSI. Dan saya sudah download. Kita install saja. Kalau kita terima, kita next, 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 lalu install. Tunggu sampai instalasinya selesai. Lalu kita yes aja. Di sini versinya versi 22.15.0. Lalu kita buka CMD lagi teman-teman untuk make sure versinya itu sama apa enggak. Kita ketik node minus v. Sorry. Nah, ini di sini sudah benar teman-teman. Versinya 22.15.0. Lalu lanjut kita search lagi Android Studio. Nah, kalau kita search, kita akan menampilkan tampilan seperti ini. Lalu kita download Android Studio Meerkat.
Karena saya sudah download, saya akan menginstalnya. Kita yes aja, lalu kita next. Di sini eh, saya menggunakan laptop i5, direkomendasikan untuk mencentang Android Virtual Device ya. Dan untuk Intel Core 5 ke bawah, saya rekomendasikan jangan dicentang. Lalu kita next, install, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, setelah instalasi selesai, kita next, lalu finish. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, berarti kita sudah menginstalasi Android Studio. Maka untuk selanjutnya kita akan setup Ionic. Caranya yaitu kita search saja di sini Ionic, lalu Ionic Framework. Nah, lalu di sini kita copy saja, lalu kita buka CMD dengan cara Windows plus R, lalu ketik CMD, lalu kita paste di sini, lalu tunggu beberapa saat. Nah, sudah seperti ini, kita cari file yang buat project kita. Saya nyimpannya di sini. Lalu caranya kita masuk dulu ke folder kita, lalu ctrll, lalu copy, lalu paste di sini, dan jangan lupa tambahkan cd di depannya, cd. Setelah itu kita klik Ionic Start. Di sini ada notifikasi untuk menggunakan wizard. Saya rekomendasikan jangan. Lalu kita klik N lalu enter. Lalu di sini ada beberapa pilihan, ada Angular, React, dan Vue. Kita pilih yang Angular. Lalu project name-nya kita kasih bebas aja. Oke, lalu di sini ada beberapa pilihan lagi, kita pilih blank karena saya bikin yang kosongan. Lalu kita pilih yang modul. Lalu tunggu. Ini sedang mendownload, mungkin agak lama. Sambil menunggu downloadnya, kita akan membuka Visual Studio Code.
Nah, teman-teman, jikalau sudah ada notifikasi seperti ini, Connect with Million of Developer ini untuk mengundang kalian untuk masuk ke komunitas komunitas Ionic. Di situ ada developer Ionic dan lain-lain. Lalu aku bisa next aja. Nah, lalu teman-teman, setelah seperti ini, kita tadi kan pilih no, lalu kita cd bebas aja dan akan muncul seperti ini, teman-teman. Lalu kita ketik aja code spasi titik. Lalu akan otomatis masuk ke Visual Studio Code. Lalu kita ke terminal, teman-teman. New terminal. Usahakan pakai command prompt ya. Lalu kita ketik saja Ionic Star. Nah, setelah itu akan terbuat localhost kita. Nah, nanti otomatis masuk ke localhost kita yaitu 8100. Nah, setelah ini kita akan langsung dialihkan ke Chrome. Lalu kita klik kanan, lalu inspect. Lalu kita ke bagian sini, teman-teman. Lalu dimensionnya kita ubah menjadi Samsung Galaxy S20. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Lalu setelah tampilan seperti ini, setelah dimensionnya kita ubah, lalu kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Lalu kita bikin lagi terminal seperti biasa gunakan command prompt. Lalu kita ketik Ionic app Ionic Cap, sorry, add Android. Lalu kita enter. Nah, setelah seperti ini, kita ketik lagi Ionic Cap Wheel Android. Lalu kita enter saja. Lalu kita pilih Y. Lalu ini sedang loading ya, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita langsung otomatis dimasukkan ke Android Studio. Lalu kita terus ala project. Lalu ini. Nah, setelah di sini kita allow aja. Setelah itu kita akan mendapatkan aplikasinya dengan cara klik palu yang ada di sini. Lalu kita tunggu dulu ininya sedang loading seperti biru yang mengalir. Kita tunggu dulu sampai selesai.
Nah, setelah kita selesai ini, lalu kita akan create build running. Lalu kita tunggu dulu seperti tadi, mungkin agak lama ya teman-teman. Nah, ini loadingnya sudah selesai. Lalu kita buka file kita. Lalu file yang tadi kita namain, kalau saya namanya bebas aja. Lalu kita masuk Android, app, will. Lalu untuk aplikasinya itu ada di output aplikasi. Lalu debug. Nah, di sini sudah tercipta aplikasi untuk Android. Nanti bisa diinstal lewat Android. Kita bisa kirim dulu ke nomor WhatsApp, lalu bisa diinstal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.